Kembali bersama saya dalam pembahasan kita tentang dasar-dasar penelitian dalam keperawatan. Video ini merupakan video kelima, dan pada video kelima ini kita akan berfokus dalam pembahasan kita tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam keperawatan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita sedikit mereview apa yang sudah kita bahas dalam video keempat. Dalam video keempat, dipaparkan bagaimana di dalam pikiran manusia, pikiran Anda dan saya, mind, dari sejak tumbuh, terlahir dalam dunia, nilai-nilai yang ditanamkan orang tua, ditanamkan oleh ulama, ditanamkan oleh keluarga, menjadi sesuatu yang menuntun pikiran dan tindakan. Pikiran dan tindakan yang dihidupkan dari hari ke hari akan membentuk filosofi. Dan filosofi atau filsafat ini akan membentuk paradigma berpikir. Melalui paradigma, seorang perawat akan memandang fenomena atau kenyataan hidup dari sisi pandang yang sudah dibentuk dari filosofinya. Apabila seseorang memandang satu fenomena disebut dan kemudian mendefinisikannya, memahaminya, itu disebut dengan konsep. Dan apabila seorang memahami satu fenomena yang merupakan gabungan dari fenomena-fenomena yang memiliki makna baru. Saya ulangi. Fenomena tunggal disebut dengan konsep, pemahaman terhadap fenomena tunggal disebut dengan konsep, pemahaman terhadap fenomena yang jamak yang digabungkan dan memiliki arti baru disebut konstruk. Konstruk dan konstruk apabila diterangkan, dihubungkan satu sama lain, menerangkan suatu fenomena besar, disebut teori. Apabila konsep dan konstruk diterangkan, hubungannya satu sama lain, menerangkan sebuah teori, menggunakan gambar, sehingga mudah untuk dimengerti, maka itu disebut model. Dan apabila fenomena ataupun maksud saya konsep dan konstruk tadi diukur, diuji, maka konsep dan konstruk tadi berubah menjadi variabel. Variabel terdiri jadi dua, independent variable atau variabel bebas dan dependent variable atau variabel terikat. Baik, berangkat dari situ kita harus memahami bahwa di dalam penelitian keperawatan melibatkan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan daya upaya untuk mengontrol kondisi dari penelitian atau lingkungan penelitian tersebut dengan tujuan untuk memprediksi atau menerangkan. Berarti proses penelitian dalam keperawatan atau merupakan suatu proses formal, ya, sistematis, dan cara menganalisanya merupakan analisa yang intensif dengan menggunakan metodologi yang ilmiah. Tujuannya untuk memperoleh satu hal yang baru, penggalian, penemuan, kemudian pembangunan dari badan ilmu baru di dalam suatu ilmu yang sudah terorganisir. Jadi proses penelitian, proses yang mana seseorang mengobserv, dapat melakukan observasi, dapat melakukan klarifikasi data yang dikumpulkan secara sistematis terhadap data-data dari dunia yang empiris. Apa itu dunia empiris? Kenyataan yang kita pahami melalui indera. Ada 5 indera kita, dan kita dapat menginterpretasikan dunia di sekeliling kita secara empiris. Tujuannya untuk menggambarkan
menerangkan, memprediksi hal-hal yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita simpulkan secara ringkas, penelitian dalam keperawatan adalah melakukan observasi dengan tujuan untuk memahami. Memahami dengan tujuan untuk memprediksi. Memprediksi dengan tujuan untuk mengontrol. Dan mengontrol dengan tujuan untuk memberikan arahan secara profesional kepada pasien, kepada klien yang meminta bantuan profesi kita. Jadi penelitian keperawatan itu termasuk kedalaman dan keluasan dari profesi tersebut. Dan ingat, ini terkait dengan peran kita promotif, preventif, terapeutik, rehabilitatif, dan lebih lanjut juga dalam proses persiapan profesional muda seperti Anda, dan dalam perannya di berbagai setting pelayanan dunia keperawatan. Baik, pertanyaan berikut yang mungkin perlu kita jawab. Ada berapa jenis penelitian dalam keperawatan? Secara ilmiah, ada 2 jenis besar secara umum. Ada 2 jenis besar. Yang pertama adalah penelitian dasar atau penelitian bahasa aslinya pure research. Di dalam basic atau pure research ini, peneliti mencoba untuk mencari kebenaran dari sesuatu hal. Jadi dilakukan untuk memberikan kepuasan intelektual tentang keingintahuan, untuk memiliki pengetahuan yang nantinya akan disaring, kemudian hasilnya akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Kelompok kedua disebut dengan applied research atau penelitian aplikasi. Di dalam penelitian aplikasi, peneliti berusaha untuk yang tadi mencari kebenaran. Kalau yang ini, peneliti berusaha untuk mempraktekkan, mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan serta teori-teori yang bisa saja abstrak di dalam dunia profesi atau di dalam dunia kehidupan. Nah, dengan demikian, hal-hal yang ditemukan, masalah yang ditemukan dalam praktek dijadikan sebagai dasar untuk menggali lebih dalam aplikasi dari teori yang sudah ada. Dan dalam hal ini membutuhkan teori, membutuhkan penelitian dasar untuk menerangkan hal-hal yang masih sifatnya membutuhkan jawaban yang sifatnya dasar-dasar atau alamiah. Nah, demikian kita bisa melanjutkan pembahasan kita kepada tipologi penelitian oleh Levin dan Abdella. Ada 3 hal yang harus kita tekankan di sana. Yang pertama adalah tujuan, purpose. Yang kedua adalah method atau metode. Yang ketiga adalah settings atau latar belakang. Di dalam tujuan terbagi 2, yaitu deskriptif dan explanatory. Deskriptif bisa terbagi 2, kualitatif dan kuantitatif. Namun di dalam explanatory ini fokus kepada kuantitatif eksperimental. Untuk itu di dalam metodenya terbagi 3 besar. Yang pertama adalah non-eksperimental, partially eksperimental, dan yang ketiga adalah eksperimental. Bagaimana dengan settingnya? Apabila metodenya adalah non-eksperimental, maka settingnya adalah uncontrolled, yang partially eksperimental adalah partially control, dan yang eksperimental adalah highly control. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait hal tipologi